Saya Romo Risno Baden, Ketua Pelaksana Panitia Tabisan Uskup Labuan Bajo, juga hadir di samping kiri saya ada Romo Fikep Kevikepan Labuan Bajo, Romo Rigar Manggu, dan juga beliau menjadi penasihat dalam kepanitiaan Tabisan Uskup Labuan Bajo, dan juga ada Bapak Alolahi. Beliau juga memang utusan dari Pemda Manggarai Barat. Beliau juga adalah asisten 3, dan dalam kepanitiaan beliau juga adalah wakil ketua umum. Jadi kami semuanya berkumpul di depan ini sebenarnya bagian dari panitia. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya membacakan press release acara Tabisan Uskup Perdana Keuskupan Labuan Bajo Monsinyur Maximus Regus, yang mana acara puncaknya nanti tanggal 1 November 2024. Berbicara tentang acara pentabisan uskup biasanya meliputi 4 agenda utama. Yang pertama itu adalah agenda penjemputan uskup terpilih, dan itu sudah dilakukan tanggal 12 Oktober yang lalu, dan penerimaan atau penyambutan ini itu dilakukan di Panglembor dengan acara adat hingga diterima dalam ibadat meriah di Gereja Katedral Roh Kudus Labuan Bajo. Dan yang kedua, agenda besar yang kedua itu adalah Vesper Agung yang sebentar lagi akan diselenggarakan tanggal 31 Oktober 2024 pada pukul 17.00 WITA atau jam 5 sore bertempat di Gereja Paroki Katedral Roh Kudus Labuan Bajo, yang dipimpin oleh Monsinyur Sylvester San, Uskup Denpasar, dan didamping pendamping uskup terpilih itu adalah Monsinyur Cyprianus Hormat dan Monsinyur Martinus Ewaldus Sedu. Dan yang berikut agenda besar yang ketiga itu adalah misa pentabisan Uskup Perdana Labuan Bajo bertempat di Gereja Santo Petrus Sernaru pada pukul 8.30 WITA atau jam setengah 9 dengan uskup pentabis yakni Bapak Kardinal Ignatius Suaryo, dengan uskup pendampingnya nanti itu adalah Monsinyur Paulus Budi Kleden, Uskup Keuskupan Agung Ende, dan juga Monsinyur Cyprianus Hormat, Uskup Ruteng. Dan agenda besar yang keempat itu adalah misa pontifikal yang dipimpin langsung oleh Bapak Uskup Monsinyur Maximus Regus bertempat di Gereja Katedral Roh Kudus Labuan Bajo pada pukul 8.30 atau setengah 9 pagi. Selain keempat agenda utama tersebut, ada beberapa agenda lain yang sebagian besar itu telah dilaksanakan menuju acara puncak tabisan. Yang pertama, kegiatan katekese umat di 25 paroki dalam wilayah cakupan Keuskupan Labuan Bajo, dan itu diselenggarakan dari bulan September hingga bulan Oktober 2024. Yang kedua itu adalah kegiatan silaturahmi dari Monsinyur Maximus Regus ke Sekretariat NU Labuan Bajo pada tanggal 14 Oktober yang lalu, yang disatukan dengan kegiatan sosial karitatif pembagian sembako. Dan yang ketiga itu adalah acara adat VM Baru. VM Baru itu acara bagaimana dalam adat itu memasuki rumah baru, dan misa pemberkatan rumah Keuskupan Labuan Bajo, rumah ini, pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Dan yang keempat itu adalah kegiatan ilmiah, launching dan bedah 3 buku kenangan Tabisan Uskup Labuan Bajo, lalu bertempat di SMAK Seminari Santo Yohanes Paulus II Labuan Bajo. Dan yang kelima itu adalah kegiatan ekologis yang dibagi dalam 2 bagian besar, yakni kegiatan rehabilitasi terumbu karang bertempat di Pantai Binongko pada tanggal 25 Oktober yang lalu, serta kegiatan penanaman pohon kenangan Keuskupan Baru Labuan Bajo dan pohon kenangan Uskup Perdana Labuan Bajo di sekitar rumah keuskupan ini. Itu dilangsungkan kemarin tanggal 28 Oktober bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Dan yang keenam itu adalah kegiatan bagaimana Bapak Uskup Maksi mengunjungi umat di salah satu KBG dalam kota Labuan Bajo ini, yakni KBG Santo Thomas More
di Paroki Wesambi yang disertai dengan pembagian sembako bagi umat yang membutuhkannya. Dan kebetulan KBG ini itu lebih banyak kaum rentan yang menurut Bapak Uskup masih penting untuk selalu dikunjungi dan dibantu. Kami juga menyampaikan bahwa dalam kepanitiaan tabisan Uskup Perdana Labuan Bajo yang kurang lebih berjumlah 243 orang ini tidak hanya melibatkan para imam, tidak juga hanya melibatkan para biarawan biarawati, tetapi juga melibatkan umat. Tidak hanya melibatkan pihak gereja, tetapi juga pihak pemerintah daerah Manggarai Barat, pihak sekolah dan perguruan tinggi, pihak swasta, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh lintas agama. Meskipun personalia panitia dan agenda acara tabisan Uskup Perdana Labuan Bajo begitu banyak, seperti yang telah kita dengar tadi, ada satu spirit yang tetap menyatukan panitia dan kepanitiaan, yakni semangat dasar dari logo Bapak Uskup dan juga moto Bapak Uskup Monsinyur Maximus Sergus. Motonya Ut Mundus Salvetur per Ipsum, supaya dunia diselamatkan olehnya, yang diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 17, yang di dalamnya memuat semangat berjalan bersama atau sinodalitas, juga semangat gereja yang terbuka, dan semangat solidaritas bagi kaum rentan, dan semangat ekologis bagi alam ciptaan. Oleh karena itu, akhirnya panitia tabisan Uskup Perdana Labuan Bajo mengajak semua imam, biarawan biarawati, dan semua umat tanpa kecuali untuk terlibat dalam 3 agenda puncak tabisan yang akan segera berlangsung, yakni Vesper Agung pada tanggal 31 Oktober, Misa Tabisan tanggal 1 November, dan Misa Pontifikal pada tanggal 2 November. Selain itu, kami juga mengajak insan pers, kita semua yang hadir, untuk mempublikasikan agenda-agenda ini. Karena kami meyakini bahwa ada sebagian agenda-agenda yang sudah sampai ke tangan umat, tapi juga kita masih membutuhkan informasi-informasi lebih lanjut supaya semua umat, khususnya di 2 kuskupan ini, Kuskupan Ruteng dan juga Kuskupan Labuan Bajo, bisa mengetahui informasi-informasi ini. Mari kita menyambut Uskup Perdana Kuskupan Labuan Bajo dan Keuskupan Baru Labuan Bajo dengan sukacita. Baik, mungkin itu saja 1-2 hal yang bisa sampaikan di awal. Nanti bisa berkembang dalam diskusi ataupun 1-2 pertanyaan setelah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Romo Wisnu sebagai Ketua Pelaksana Tabisan Uskup Baru. Mungkin sebelum ada tambahan dari Romo Fikir dan asisten 3 mewakili Pemda Manggarai Barat, saya beri kesempatan kepada teman-teman media untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, silakan. Silakan, silakan. Selamat siang. Baik, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih tadi sudah dijelaskan cukup detail. Pertanyaan saya yang pertama, kira berapa jumlah undangan yang hadir dalam semua rangkaian ibadah tadi? Pertama undangan dari luar Labuan Bajo ya. Karena yang kami dengar itu ada puluhan orang uskup juga yang hadir, dan katanya apa benar atau tidak sebagiannya sudah hadir di Labuan Bajo. Nah, mungkin itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih kepada Servan. Mungkin langsung dijawab semua. Baik, terima kasih. Pada prinsipnya, acara tabisan ini adalah acara yang bersifat terbuka. Nah, bersifat terbuka artinya semua imam, biarawan, biarawati, dan seluruh umat itu tidak pernah dilarang untuk bisa menghadiri acara ini. Itu pada prinsipnya. Makanya pada bagian akhir tadi kita menyatakan bahwa tanpa kecuali. Nah, hanya memang kita memiliki kapasitas gereja yang terbatas. Saya ambil contoh, misalnya nanti pelaksanaan misa tabisan Uskup Labuan Bajo nanti bertempat di Gereja Santo Petrus Serenar. Kapasitasnya 3.000. Karena kapasitasnya 3.000 maka mesti diatur. Diatur dalam arti bahwa tentu para uskup
para imam biara Bupati juga masuk, tamu VIP juga ada space tersendiri, dan juga utusan-utusan dari paroki-paroki secara khusus dari dua kuskupan ini, Kuskupan Ruteng dan juga Kuskupan Labuan Bajo, yang berjumlah untuk Kuskupan Labuan Bajo 25 paroki. Untuk 25 paroki ini, jadi panitia mengirim 12 undangan utusan dari tiap-tiap paroki. Dan yang berikut untuk dari Kuskupan Ruteng, itu panitia mengirim 6 undangan per paroki. Itu artinya karena keterbatasan inilah maka mesti diatur secara lebih baik supaya ada unsur keterwakilan. Itu yang pertama. Jadi pada prinsipnya tidak ada yang dikecualikan. Semua imam biarawati dan juga umat diperbolehkan. Dan yang berikut terkait informasi undangan, ada 42 uskup yang sudah berkonfirmasi kepada panitia bahwa mereka akan hadir. 42 uskup dan 2 administrator apostolik, administrator Romo. Jadi ini data yang kita terima juga dari sekretariat kemarin, jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang berkaitan dengan tamu VIP, kita sudah list semua tamu VIP yang entah itu tamu VIP yang berasal dari luar daerah kita maupun tamu VIP internal kita punya di Labuan Bajo dan di Ruteng. Kita sudah list kurang lebih ada 500-an orang begitu. Dari Vatikan sebenarnya tidak ada. Kemarin Duta Vatikan itu sudah menginformasikan juga kepada Bapak Uskup Maksi, Duta Vatikan untuk Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta, jadi dia tidak bisa hadir. Yang hadir hanya sekretarisnya gitu. Jadi sebelumnya diinformasikan bahwa yang akan menjadi uskup pentabis itu adalah Duta Vatikan, tetapi karena dia berhalangan, informasi terakhir dari Bapak Uskup Maksi bahwa yang akan menjadi uskup pentabis nanti itu adalah Bapak Kardinal Ignatius Suwario. Baik. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran. Kalau dari 42 yang sudah konfirmasi itu untuk uskupnya itu ada yang dari luar daerah NTT juga tuh? Iya, 42 itu meliputi seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia, tidak hanya Kuskupan di Flores ini, tapi meliputi semua. Baik. Jadi sedikit gambaran, jadi 42 ini bukan hanya uskup yang aktif yang memimpin satu kuskupan, tetapi juga uskup-uskup yang emeritus saat ini. Dan jumlah 42 ini belum termasuk dua uskup kita punya yang ada di sini, uskup terpilih dan uskup Ruteng. Jadi kalau nanti semua hadir berarti kurang lebih ada 44 uskup yang ada pada saat perayaan itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Mereka ingatnya apakah di rumah kuskupan atau di hotel-hotel? Baik, untuk penginapan panitia sudah membagi bahwa penginapan untuk beberapa uskup secara khusus Bapak Kardinal, Ketua KWI dan juga 1-2 uskup itu nanti mereka menginap di Hotel Marriott. Sementara para uskup yang lain selain itu mereka menginap di Jayakarta Hotel. Jadi, semuanya ada di bawah. Lebih banyak ada di Jayakarta nanti soal penginapan. Iya. Dari pemaparan singkat tadi itu saya melihat memang acaranya cukup mewah. Apalagi beberapa uskup itu nginapnya di hotel. Nah, spirit kesederhanaan yang diajarkan oleh Paus waktu kunjung Indonesia itu menurut saya besar. Dan saya tidak melihat itu dalam rangkaian acara pentabisan uskup. Mungkin Romo jelaskan ke kami apa spirit kesederhanaan yang akan dilakukan dalam rangkaian acara pentabisan uskup yang mesti sedikit kita petik dari kunjungan Paus ke Indonesia kemarin. Oke, nanti bisa ditambahkan oleh Romo Fikir. Yang paling pertama, kita juga sudah diingatkan secara khusus oleh Bapak Uskup terpilih. Sebelum kita mengadakan pertemuan perdana panitia, Bapak Uskup Maksi juga sudah memberikan himbauan untuk
Karena event kedatangan Paus ini dan juga pelaksanaan tabisan ini kurang lebih 2 bulan. Jadi kita berjuang supaya apa yang menjadi pesan dari Paus Fransiskus itu juga mesti berlanjut di Labuan Bajo ini. Soal aspek kesederhanaan, yang paling pertama dari soal penginapan ini diberi secara gratis. Artinya tidak ada uang yang keluar. Itu aspek satu. Itu di 2 hotel. Itu yang pertama. Dan yang berikut soal antar jemput. Pernah dulu dipikirkan supaya antar jemput ini mesti menggunakan satu mobil untuk satu uskup. Tetapi dalam pertemuan panitia kita sudah membahas bahwa antar jemput para uskup ini itu menggunakan bis. Itu aspek lain. Dan yang berikut juga, kalau kita lihat agak sedikit berbeda untuk pentabisan kali ini, secara khusus untuk penggunaan baliho. Jadi Bapak Uskup Maksi juga sudah memberikan penekanan supaya penggunaan baliho itu mesti dikurangi. Jadi dalam banyak, kalau kita lihat di kota Labuan Bajo ini, jadi kita melihat bahwa keadaan baliho itu dia sangat terbatas. Hanya memang pada gapura-gapura yang memang untuk perniman. Jadi selain di luar itu memang tidak begitu. Dan yang berikut aspek kesederhanaan yang lain juga kalau kita berbicara. Jadi setelah perayaan Ekaristi itu, jadi kita bersama dengan umat itu makan bersama. Jadi yang dapat nasi kotak ini bukan hanya umat, tapi juga para imam juga menyantap dengan makanan yang sama. Jadi itu aspek-aspek kesederhanaan. Jadi kalau bicara tentang soal aspek kesederhanaan ini, jadi kita coba berjuang untuk mengikis ruang pembatas antara satu pribadi dengan pribadi yang lain, antara satu jabatan dengan jabatan yang lain, antara boleh katakan antara seorang gembala dengan umat dan lain sebagainya. Jadi itu aspek-aspek yang memang dikemukakan begitu. Jadi kurang lebih itu dari saya, mungkin ada tambahan. Ya. Ya. Baik, memang yang paling utama itu persis seperti yang saudara tanya, itu soal kesederhanaan. Itu tidak hanya sekedar sebuah euforia karena kunjungan Paus ya. Tapi kunjungan Paus itu memang justru memberi aksentuasi yang sangat kuat tentang cara hidup menggereja kita. Dan kadang kita hanya melihat begini, banyak misalnya uang yang terkumpul, donasi yang terkumpul, tapi kita juga mesti melihat program-program pastoral yang akan dibuat oleh keuskupan ini. Ingat bahwa kita ini keuskupan baru mulai, keuskupan bungsu di Indonesia. Dari 38 keuskupan di Indonesia, kita yang ke-38, yang paling bungsu, dan kita belum punya apa-apa. Persis bayangan yang disampaikan tadi itu yang akan menjadi spirit juga dari kita di keuskupan yang baru ini. Bagaimana aspek kesederhanaan itu dikaitkan dengan relasi komunikasi, lalu kemudian bagaimana pelibatan stakeholder siapa saja dalam kebersamaan di keuskupan ini. Karena itu aspek synodality, menghilangkan pembatas-pembatas, sekat-sekat, itu juga menjadi sebuah pergumulan yang akan kita mulai di keuskupan Labuan Bajo. Ini yang betul menjadi spirit di keuskupan ini. Yang kedua, soal penginapan, memang kadang-kadang orang melihat kenapa harus di hotel dan seterusnya. Ini hanya soal aspek kepraktisan saja. Kita disibukkan dengan berbagai hal. Ada wacana misalnya kali lalu melibatkan umat, rumah-rumah umat menjadi tempat
penginapan. Tetapi kita ini kan di kota super premium dan umat juga mengatakan bahwa ada baiknya di hotel lebih praktis dan lebih sederhana dalam pengertian karena juga pemilik hotel memberi donasi yang model begitu. Mereka tidak memberi uang tapi memberi donasi yang begitu. Ada juga hotel lain misalnya Bella Baju, misalnya Mama Komodo, Luansa. Mereka juga memberi beberapa kamar yang gratis sehingga tamu-tamu kita bisa juga sambil datang ikut tabisan uskup, mereka juga menikmati pariwisata di Labuan Bajo ini. Ini yang kita lihat, ya kita tidak lari dari prinsip dasar tentang kesederhanaan itu. Itu yang ingin kami tegaskan di sini. Baik, terima kasih Bang Fikir. Mungkin ada pertanyaan kepada Pak Asisten 3, kebetulan ada yang mewakili pemerintahan sini, kepada teman-teman media. Mungkin informasi ini Pak, skenario pengamanan lalu lintas seperti apa gambaran umumnya? Ya baik, terima kasih untuk skenario pengamanan ini dari pemerintah daerahnya itu melalui Dinas Perhubungan dan Pol PP tentu nanti kerjasama dengan Polres dan juga didukung oleh TNI. Jadi memang secara detailnya untuk pengamanan di tempat atau lokasi tabisan di Gereja Santo Petrus, informasinya bahwa nanti untuk keluar masuk kendaraan itu melalui pintu belakang gereja. Jadi masuk dari Santa Familia, parkir di belakang, kecuali nanti mungkin mobil-mobil tertentu saja nanti yang masuk lewat depan, sedangkan umumnya lewat belakang. Itu nanti dikoordinir langsung oleh Lantas dengan Dinas Perhubungan. Kemudian juga saya kira sudah diinformasikan ke masyarakat supaya yang ikut misa itu jangan sampai membawa kendaraannya parkir sembarangan, kalau bisa hanya antar saja, kemudian mobilnya parkir di tempat lain atau kembali ke tempat masing-masing untuk menghindari kemacetan yang terjadi di sekitar gereja pelaksanaan tabisan. Saya kira ini saja informasi umum dari kami kembalikan. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Mungkin dari kami ini soal kehadiran dari pejabat-pejabat pemerintah, informasi terakhir itu kalau dari pusat itu menteri yang hadir itu Menteri HAM Bapak Natalius, tapi hadirnya pada hari Jumat sesuai informasi ajudan tadi kurang lebih jam 8.20. Jadi beliau dari bandara langsung ke gereja. Kemudian juga ada Dirjen Bimas Katolik, kemudian ada anggota DPR RI yang terkonfirmasi tadi Pak Hugo, kemudian di tingkat provinsi PJS Gubernur hadir, kemudian Kanwil Kementerian Agama, kemudian di Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT, kemudian ada beberapa PJS Bupati dan Wali Kota Kupang. Kemudian di daratan Flores itu ada berapa utusan saja. Kalau yang PJS-nya belum pasti, tapi yang utusan itu Manggarai itu Sekda, Manggarai Timur dan Ngada. Itu yang terkonfirmasi sampai tadi pagi. Saya kira ini informasi tambahan saja. Baik, terima kasih Romo dan Asisten 3
saja. Terima kasih kepada teman-teman karena